Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Yang mana kali ini ada pertanyaan dari teman kita @obedweraditi ya. Di sini agak susah kita bacanya teman-teman ya. Di sini beliau bertanya soal Bang, kalau terkait pembelajaran buku PKN atau pengalaman Pancasila itu akan punya nama uraian kegiatan apa? Soalnya Seng ada di uraian aplikasi Arkas. Jadi di sini ya kalau kita simpulkan beliau bertanya soal untuk ya buku pembelajaran atau buku PKN atau pengalaman Pancasila itu di Arkasnya masuknya di rekening apa dan uraiannya apa ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga saat ini punya pertanyaan yang kurang lebih sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silahkan simak baik-baik ya sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sering kita kali ini. Baik, di sini kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkas dan kita akan coba cek dulu apakah per hari ini di tanggal 16 Februari 2026 ada update terbaru untuk versi Arkasnya atau tidak ya, biar sekalian kita update. Kita akan cek dulu di sini di perbarui aplikasi dan ternyata masih belum ada update yang terbaru. Jadi saat ini masih di versi 4.2.14 ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian penganggaran, kemudian BOS reguler dan akan kita pilih yang tahun 2024. Kemudian di sini kita akan menggunakan tampilan pergeseran karena kebetulan di tempat kita ya saat ini statusnya itu sudah disahkan teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman sekalian lihat di sini kita sudah disahkan. Jadi kita untuk tampilannya sekarang sudah tidak ada tombol untuk tambah kegiatan, sehingga kita akan gunakan fitur pergeseran supaya nanti muncul untuk tombol tambah kegiatan seperti yang terlihat di sini ya. Oke, sekarang kita akan klik tombolnya tambah kegiatan, kemudian di bagian kegiatan ini kita akan masuk di pengadaan ya. Pengadaan buku teks utama atau pendamping peserta didik dengan kode 050203 ya. Kemudian di sini kita akan masukkan di buku belanja ya, modal umum teman-teman. Kenapa kita pilih belanja modal umum? Sebentar. Bukan belanja ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita bisa ketikkan saja di rekening belanjanya itu buku dan nanti akan muncul belanja modal buku umum, belanja modal buku filsafat dan lain-lain ya. Nah, jika seandainya yang ingin Bapak Ibu sekalian beli adalah buku yang berkaitan dengan pendidikan agama, maka di sini jangan pilih yang belanja modal buku umum ya, tapi langsung pilih belanja modal buku agama. Nah, dikarenakan yang ditanyakan oleh teman kita kali ini adalah terkait buku PKN atau pendidikan Pancasila ya teman-teman, kewarganegaraan ya. Nah, ini masuknya itu tidak ada di sini teman-teman ya, tidak ada yang rekening belanja khusus untuk PKN. Jadi kita akan masukkan di bagian belanja modal buku umum ya dengan kode 520501010001 dan ini masuknya di aset ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini tentu banyak sekali ya, di bagian uraian ada banyak sekali buku yang bisa kita pilih di sini yang masuk di belanja modal buku umum ya. Silakan kalian bisa cek di sini ada buku bacaan remaja atau dewasa dan lain-lain. Tapi di sini kita sarankan Bapak Ibu sekalian
Untuk di bagian uraian ini usahakan kalau misalkan memang ada yang spesifik pilihannya, maka pilih yang spesifik. Misalkan langsung kita memilih judulnya apa untuk bukunya ya. Dan di sini kita akan coba cek untuk PKN teman-teman ya. Kita ketikkan di sini PKN. Nah, di sini ada ya teman-teman dengan kode 13. Silakan mungkin bisa dicatat ya kalau misalkan tidak muncul uraiannya di saat mengetikkan PKN ya. Ini kodenya adalah 130208 03 0016 00115 ya 1520501010001 ya, agak cukup panjang ya teman-teman. Nah, di sini ada ensiklopedi PKN 1 yaitu pendidikan kewarganegaraan. Ya, silakan bisa pilih yang ini teman-teman. Nah, kemudian di sini tentu kita bisa menentukan berapa harga bukunya dan di sini untuk batas atasnya lumayan cukup tinggi ya, di angka 455.000 ya. Jadi silakan kalian bisa cek berapa harga buku PKN-nya. Kemudian nanti masukkan harganya di sini di bagian harga satuan. Misalkan harga bukunya itu kisaran 100 ribuan misalkan ya, kita ketikkan di sini 100.000. Dan kalau misalkan memang Bapak Ibu sekalian mengetahui harga pastinya berapa, di sini kita sarankan mending masukkan harga pastinya. Kenapa? Supaya nanti tidak ada sisa saldo untuk anggaran pembelian bukunya. Jadi sisa saldo yang ada di saat kita menyusun perencanaan ini bisa kita langsung gunakan untuk program yang lain. Tidak harus kita menunggu realisasi anggaran yang sudah direncanakan. Ya, jadi intinya dalam penyusunan RKAS ini ya, usahakan kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah tahu harga pastinya berapa, itu kita sarankan untuk memasukkan harganya itu harga yang pasti di bagian harga satuan ini supaya nanti kita bisa lebih maksimal dalam penyusunan perencanaannya ya. Seperti itu. Atau paling tidak kalau misalkan harganya di angka 95.000 ya, kita taikan menjadi 100.000 nggak apa-apa ya, tapi jangan terlalu banyak kita lebihkan supaya nanti di saat kita melaporkan ya realisasi anggaran itu tidak akan ada banyak sisa saldo yang tersedia ya, atau tidak akan ada sisa saldo yang tersisa sehingga kita nanti pada akhirnya harus menganggarkan ulang di saat perubahan tahap 2. Ya, pokoknya intinya sih sebisa mungkin masukkan harga yang sesuai atau bisa kita lebihkan sedikit seperti itu ya. Contoh saja di sini di angka Rp100.000 untuk bukunya. Nah, di sini kita untuk bulannya ya misalkan kita anggarkan di April atau Maret nggak masalah ya. Yang penting jangan di Januari, karena untuk dana tahap satunya kemungkinan ada yang masuk di Januari, ada yang di Februari. Jadi supaya nanti untuk menghindari pelaporan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Jadi di perencanaan Januari, realisasi Februari itu kan nanti juga akan berpengaruh pada proses pelaporannya. Jadi ya kita sarankan di Maret lah minimal ya. Oke, di sini masukkan berapa jumlahnya yang ingin dibeli, misalkan 10 paket. Ya, kemudian kita masukkan ke anggaran, selesai ya, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kalau misalkan penjelasan kita agak sedikit panjang ya, mohon maaf karena di sini kita menyampaikan supaya lebih dipahami oleh teman-teman sekalian yang masih pemula. Jadi bisa lebih enak kita pun menjelaskan dan bisa mudah dicerna juga untuk teman-teman sekalian di sana ya. Baik, mungkin itu saja. Kalau misalkan ada pertanyaan lain seputar Arkas, silahkan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya perlu kita bikinkan pembahasannya khusus, kita akan bikinkan videonya khusus di update video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini supaya nanti kalian tidak ketinggalan update terbaru di channel Imran Prasetya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.